dengan mengatakan alhamdulillah. Itulah cara kita, salah satu cara kita untuk bersyukur. Dan juga di bagaimana cara agar kita bersyukur, yaitu dengan cara kita bersolat duha. Ada yang sudah pernah ngadain sholat duha? Udah biasa tiap hari. Ya. Itulah cara agar kita bersyukur dari proses dari apa segala kita. Kita bayangin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Palestina sana, mungkin sekarang mereka masih dalam keadaan cemas atau gimana. Ini setiap harinya mendengar ledakan. Ada yang tahu ledakan itu apa? Kepala merton, bukan kan? Itu ledakannya itu bom. Bom itu jadi ledakannya tuh bisa ngaruhin apa gedung atau rumah sakit atau rumah-rumah mereka. Jadi kita bersyukur di sini. Allah berfirman, "Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim." Dan Allah lah yang memberikan ketenangan di dalam hati seorang mukmin, yaitu kita semua orang Islam. Terus kita mereka saudara-saudara kita yang di Palestina sana, mereka juga bersabar menghadapi segala sesuatu, apa terjadi kejadian yang terjadi atau apa segala musibah dengan bersabar. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan bersabar, kita semuanya sabar itu dapat menolong segala sesuatu. Itu contohnya ketika kita berkendara di jalan raya atau di lalu lintas, kita harus bersabar, yaitu keadaan macet atau gimana. Kalau kita tidak bersabar, mungkin kita akan mendapat musibah yang kita tidak inginkan. Kita juga harus bersyukur dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, yakni kita semuanya bersyukur kalau kita hanya diberi cobaan, diberi rasa sakit atau musibah, kita juga harus bersyukur juga. Jangan lupa kita bersyukur karena ketika kita diberikan sakit atau diberikan musibah, itulah salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa kita. Amin, Allahumma amin. Amin. Setelah kita bersyukur, kita harus sabar dan berbanyaklah sholawat. Sekarang bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh berkah dan sangat mulia. Dan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada siapa Al-Qur'an diturunkan? Jangan enggak? Jangan dong Kamu sedih. Coba kalian bisa Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Yang melalui malaikat Jibril. Ada yang tahu nggak ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad? Ayat surat apa? Ayat berapa? Ayo. Ya. Intinya Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra adalah perintah untuk membaca apa saja itu, segala sesuatu itu kita harus banyak membaca. Dan jangan lupa dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang telah menciptakanmu. Dan kita berbanyak salawat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam tiga asram." Yang artinya, dan siapa yang bersalawat kepada saya sallallahu alaihi wasallam, dan bagi dia 10 kebaikan. Berhubung di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, maka kebaikan itu akan dilipat-lipat gandakan, dilipat-lipat ganda. Hanya kita banyak-banyak sholawat. Dan terus ada yang pernah dengar nggak hadis kalimatani? Belum. Belum pernah kan? Belum. Ya, di sini itu kalimatani habibatani alal lisan sakilatani bil mizan habibatani ilar rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang artinya ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan di lisan. Terus sakilatani bil mizan, dan dua kalimat ini berat timbangannya di mizan. Dan tahu artinya mizan? Tidak. Apa? Mizan itu timbangan nanti di akhirat nanti, timbangan amal kebaikan kita. Sakilatani bil mizan, dan itu keduanya berat timbangannya, berat di mizan, di timbangan mizan nanti. Sakilatani bil mizan. Habibatani minar rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Habibatani minar rahman, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu marilah kita amalkan, kita ucapkan aja terus dua kalimat ini, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau kapanpun itu kita usahakan selalu mengucap itu. Dan Nabi Muhammad berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan hari akhir, falyaqul khairan, dan maka berkatalah yang baik-baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau misalnya dia belum bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik untuk diam, saja. Jadi itu kita jangan berbicara yang kotor-kotor. Kalau bisa kita ngomongnya yang baik-baik. Kalau kita belum bisa yang baik-baik terus, ya kita lebih baik untuk berdiam saja. Terus dalam Ramadan ini tadi pagi ada yang nggak sahur gak? Tadi pagi ada yang sahur gak? Ayo, kamu sahur gak? Kamu deh, sahur gak? Sahur gak? Kalau di bulan Ramadan itu kalau bisa tuh sahur dianjurkan untuk sahur, karena di sahurnya ada keberkahannya walaupun cuma seteguk air putih. Makanya itu kalau hendaknya kalau ingin berpuasa, bersahurlah, sahur untuk menyempurnakan lagi, karena memperbanyak pahala kita di bulan puasa ini. Terus dan puasa kali ini kita berbanyak amal ibadah, amal baik, dari segi kebaikan, itu atau infak, zakat. Terus puasa juga untuk bersyahadu alla ilaha illallah
itu merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi sholat itu hukumnya wajib bagi semua umat Islam yang merasa Islam ya di sini semuanya wajib sholat. Karena kalau kalian tahu sholat itu perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat. Itu waktu itu kejadian pas ke peristiwanya pas waktu Isra Mi'raj. Itu Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu diperjalankan dalam satu malam itu menaiki hewan. Enggak, hewannya apa? Hewan dari Buddha yang dinaikin Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Burak. Ada yang tahu enggak hewannya apa? Burak. Bentuknya gimana, tahu enggak? Bentuknya burak itu kayak apa? Kayak keledai besar lagi, tapi kalau kuda itu lebih kecil lagi bentuknya. Terus dia memiliki dua sayap. Itulah gambaran kelaminnya itu burak. Dan dia Nabi Muhammad dinaikkan burak dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam satu malam. Terus gimana? Itu Nabi Muhammad pernah berbincang menolak tawaran bahwa akhirnya sampai 5 waktu saja, 1 hari 5 waktu. Akhirnya setelah diwajibkanlah sholat bagi seluruh umat muslim dan menunaikan zakat. Makanya kita sekarang umat muslim ada yang sholatnya masih bolong-bolong enggak? Insya Allah udah penuh semua ya sholatnya. Pagi ini bulan puasa, mungkin kalau bulan puasa subuhnya sering keluar ke jalan atau gimana, atau mungkin kan bulan puasa, jadi kalau bisa sholatnya 5 waktu terus kita lagi sahur jangan tidur, kita salat subuh, ini kalau bisa tadarus atau gimana itu melakukan aktivitas di sekolah, dan zuhur jam 12 itu jangan lupa sholat asar, maghrib, berbuka, dan isya sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih itu hukumnya apa? Tahu nggak sholat tarawih? Hukumnya itu sunnah. Sholat tarawih itu sunnah karena waktu bulan Ramadan pada zaman Nabi Muhammad itu sholat tarawih di masjid itu cuma 3 hari sholat masjid. Yang selanjutnya beliau karena di rumah karena di bulan Ramadan bahasa itu sholat tarawih itu wajib. Dan ada juga yang sholat tarawihnya itu ada 8 rakaat atau berapa? 23 rakaat atau 11 rakaat. Itu karena kalau yang 8 rakaat ini, karena orang-orang dulu yang di Mekah itu setiap 2 rakaat itu mereka sambil tawaf di Ka'bah. Dan yang 23 rakaat ini apa namanya, orang-orang di Madinah yang khususnya itu mengenai Sayyidina Umar, orang Madinah, mereka bersalat tarawih itu 23 rakaat karena mereka tuh ingin menambah amal kebaikan mereka. Karena bulan Ramadan dilipat gandakan kebaikannya, maka itu mereka kebanyakan rakaat tarawih mereka, dan pasangan ditunaikanlah zakat. Hakim salah baat zakat, zakat itu bedanya pas zakat fitrah juga zakat. Terus namanya orang wajib zakat. Setelah itu puasa, zakat kita berpuasa, kita
alaikum wasyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah beriman yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum wasyiyam, telah dituliskan kepada kalian agar kalian siap untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan sebagaimana yang telah dituliskan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Dimana kita cara bertakwa dan bukan ini kita dengan berbuat maksiat ketika kita puasa. Itu apa? Maksud itu berbagai macam-macam maksiat itu ada mencuri atau mungkin berharap masalah kita sudah bergolongan maksiat, dan ketika kita bermaksiat kita tidak mendapat berkahnya pada puasa hari itu. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya kita semuanya mengevaluasi diri kita, perbaiki diri dan jangan bermaksiat dan berkata kasar atau sampai ejek-ejek temannya yang berbeda gimana. Kalau ada kita puasa juga jangan makan di mana kan tersebut, dan sebenarnya itu kalau misalnya kalian makan mungkin orang kalau berbatal puasa memang tidak dilasi terus kita juga lebaran berjudi habis di puasa itu gaji itu bagi orang-orang yang sudah mampu. Gaji itu adalah sebagai anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gaji. Terus kita kembali lagi ke orang-orang yang terbaik yang dibahas ini. Misalnya kita bayangkan, kita lihat orang di sana tuh kematiannya tuh tidak menentukan, tidak tahu dia mau mati kapan juga, babonnya atas rumahnya tidak tahu. Juga akan mati di kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya ajal. Hanya aja yang tahu. Terus makanya itu kita harus berbuat baik. Kita katakan dengan berbuat sama lagi, semoga kita kenal lagi dan ada yang berduit. Amin Allahumma amin. Dan kita berbanyak amal baik kita, amal baik kita di dunia ini, karena dunia itu karena amal-amal kita di dunia akan juga nanti di bisa nanti di dunia itu pertama atau di dunia juga. Makanya itu amal baik kita nyanyi hati-hati untuk sebenarnya itu orang-orang yang punya ayat ini tuh Rasulullah bersabda, dan siapa yang punya hati dan menghormatinya, maka jaraknya Rasulullah antara orang-orang yang menyanyi itu secara berjari menunjukkan jaraknya itu sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Makanya itu kita harus mengistiawakan, memuliakan yang itu juga salah satu nama hal baik yang kita lakukan di bulan yang lalu, tahun lalu, tahun sebelumnya lagi. Ini banyak yang nggak full atau kurang, banyak modal. Dengan berbuat yang tidak yang atau
ya jadinya kita namanya kita tuh selalu bersyukur aja, terus bersyukur ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita mengucapkan bahwa alhamdulillah, yaitu apa namanya artinya bersyukur. Terus yang bersolawat juga, yang bersolawat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan apa tadi dua kalimat tadi selalu diucapkan aja, selalu diucapkan. Nah kalian kalau ada jalan pulang, kalau lagi jalan-jalan, kalian ucapkan aja dua kalimat itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Terus saja diucapkan banyak-banyaknya sampai ya agar itu amalan ibadah kita tuh di dalam kita nanti di kesehatan itu berat dengan dua kalimat ini. Ada berat itu juga berpengaruh untuk kita untuk berbuat tidak. Itu nanti kita tuh sebenarnya udah melewati dua alam. Yang pertama itu kita di alam roh. Alam roh sampai kita belum berada di kandungan orang tua kita, ibu kita. Itu dalam roh, saya dalam roh, kami setelah ke alam kandungan. Dalam kandungan selama 9 bulan beberapa hari itu kita lahirlah ke dunia ini. Di dunia itu kita tuh di apa namanya dipersilahkan lah untuk melakukan kebaikan untuk tergantung diri kita sendiri, balik lagi ke diri kita sendiri. Semuanya apa namanya mau tambahkan kebaikan atau kejahatan, dan juga kita semuanya untuk kebaikan saja, jangan kita berbuat jahat atau gimana. Terus di apa lagi jangan berbuat yang tidak artinya siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berarti dalam Allah tidak dia pulang, dia kembali. Yaitu dijanjikan oleh Allah dan jangan mau berbantah atau berkata kotor kepada mereka. Nah mereka yang mengajari kalian itu ini juga kalau bukan karena guru-guru ya kalian akan jadi orang-orang berpengetahuan belum pasti ya. Jadi kalian itu harus menghormati guru kalian, karena kalian jangan melupakan mereka. Kalau kalian sudah lulus, amin kan sudah lulus, sudah SMP nanti SMA terus nanti ada guru kalian lewat enggak kalian bertemu di sunnah karena mereka yang berjasa kepada kita dan kalau bukan karena mereka kita tidak mungkin apa namanya mengetahui segala sesuatu yang baik-baik. Terus ya tadi saya sampaikan dari awal kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah itu cara lisan kita bersyukur kepada Allah dan cara badan kita bersyukur kepada Allah, seluruh anggota tubuh kita dengan cara kita bersolat juga. Terus kita harus bersabar karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Terus berbanyaklah selawat karena ketika kita selawat maka Allah
memberikan berita 10 kebaikan kepada kita. Terus selawat. Terus kita harus menghormati guru kita, dimanapun kita berada, di luar sekolah maupun di mana kita pada guru kita hormatilah mereka. Kita berjalan aja lewat sahabat yang motor kemudian kalian senyumin atau sapa mereka dan hormatilah, dan itulah itu mungkin kurang lebihnya. Mohon maaf tadi sedikit saja yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan dalam saya berbicara atau kata-kata yang kurang enak di dalam hati sekalian semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena al-insanu makan lupa Indonesia. Nah, sesungguhnya manusia itu akan tempatnya salah dan lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi wajar saja misalnya saya lupa atau saya banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak enak didengar, atau kalian tadi mungkin kalian gimana rasanya kayak bosannya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada kesalahan, dan berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.